Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur pada pembahasan terkait dengan foliasi, cleavage, lineasi ya. Dan tentunya ini merupakan lanjutan dari apa yang kita jelaskan di bagian lipatan yang lalu, di mana ini merupakan satu rangkaian penjelasan dari struktur ductile gitu ya. Di mana untuk foliasi, cleavage dalam hal ini terbentuk pada deformasi plastis begitu ya, atau disertai dengan deformasi plastis. Nah, ketika kita berbicara semua konsepnya yang ada pada pembahasan ini merupakan ada pembahasan terkait dengan lipatan. Sudah diberikan 3 video sebelumnya. Teman-teman silakan disimak kembali apabila ingin memperdalam terkait dengan lipatan. Dan pada video ini kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu terkait dengan foliasi dan cleavage begitu ya. Nanti kita bahas apa yang dimaksud dengan foliasi dan cleavage itu tadi. Oke, baik, kita mulai dari definisinya rekan-rekan semua. Jadi kita mengenal ada foliasi, ada cleavage dan lineasi begitu ya. Jadi kalau kita berbicara foliasi, itu foliasi merupakan struktur berskala makroskopis teman-teman semua, dengan bentuk planar ya, yang hadir pada batuan metamorf. Tentunya juga apa namanya, ini umum dijumpai ya untuk batuan metamorf. Tentunya ini juga menjadi bagian struktur tersendiri. Jadi bahkan untuk pengklasifikasian batuan metamorf, kita bisa melihat apakah batuan tersebut terfoliasi atau tidak memiliki foliasi, begitu ya. Yang tentunya ini merupakan struktur yang menunjukkan perubahan volume batuan dan berkaitan langsung dengan struktur besar, seperti ada halnya sesar dan lipatan seperti itu ya. Dan juga struktur ini bisa menjadi kunci utama untuk menganalisis geometri skala besar ya, menganalisis kinematik dan strain dalam skala mikroskopik dan kondisi deformasi itu sendiri begitu ya. Jadi foliasi ini sebenarnya sangat powerful untuk melakukan beberapa analisis ya. Dan tentunya ketika suatu struktur itu powerful, tentunya juga tidak memiliki langkah-langkah yang sederhana. Tentunya ada beberapa langkah yang perlu dilalui dulu agar kita bisa mengetahui beberapa hal yang kita tuju tadi gitu. Oke. Baik, nah, selain foliasi pun kita mengenal ada istilahnya fabrik, dan ini sebenarnya akan menjadi kebingungan ketika teman-teman menggunakan istilah fabrik. Di petrografi juga ada ya untuk istilah fabrik begitu. Jadi mungkin bisa dibedakan antara fabrik dalam konteks geologi struktur, dalam hal ini mungkin batuan metamorf juga, dan juga fabrik di petrografi begitu ya. Jadi fabrik yang dimaksud dalam hal ini adalah keteraturan geometri mineral ya, dalam batuan begitu ya. Keteraturan geometri mineral atau fragmen dalam batuan ya. Seperti itu. Dan tentunya untuk struktur geologi kita berkonsentrasi mempelajari fabrik yang berorientasi secara planar dan linear. Gitu ya, baik secara planar maupun linear. Nanti dihubungkan dengan apa yang kita sebut sebagai L tectonics seperti yang digambar ya. Dan juga ada S tectonics begitu kan. Sedangkan tektonik itu sendiri ya teman-teman ya, ini berbeda dengan tektonik ya. Tektonik ini sendiri merupakan klasifikasi tektonik fabrik ya, klasifikasi tektonik fabrik di mana fabrik pada batuan metamorf ini terdeformasi kuat. Nah, teman-teman lihat ada L tektonik, ini sebenarnya berhubungan dengan lineasi ya, dengan fabriknya ya, keteraturan geometrinya itu bersifat linear ya, memiliki atau mempunyai karakter orientasi dari fragmen yang memanjang seperti di gambar ini. Teman-teman bisa lihat ya, dia memanjang seperti ini. Ini adalah L tectonics. Jadi dia hanya seperti garis yang linear saja, panjangnya secara linear ya. Dari satu sumbu saja yang berubah begitu. Nah, ketika kita melihat yang S tectonics yang bagian kedua, ini merupakan fabrik yang bersifat planar teman-teman semua ya. Jadi ini erat kaitannya berhubungan dengan foliasi atau kita sebut sebagai S tectonics begitu. Jadi untuk yang S tectonics ini dia tidak hanya memanjang pada satu sumbu saja, tetapi bisa ke dalam dua sumbu. Nah, kalau rekan-rekan lihat di tectonics ini, kalau kita ibaratkan ada sumbu vertikal dan horizontal 1 2 ya. Kalau di tectonics kan dia hanya memanjang pada sumbu horizontal satu saja begitu ya. Sedangkan yang untuk S tectonics dia itu memanjang di sumbu horizontal 1 dan sumbu horizontal 2. Nah, itu adalah karakter yang membedakan antara
L tectonics dan X tectonics begitu kan ya. Dimana nanti untuk L tectonics itu berhubungan dengan lineasi, sedangkan X tectonics ini berhubungan dengan foliasi. Dan nanti juga ada yang kita sebut sebagai LS ya, apabila didominasi oleh linear maupun planar. Tentunya di situ memiliki fragmen atau mineral yang beragam di sana. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini merupakan contoh dari fabrik batuan. Ada beberapa ya, teman-teman bisa lihat ini dibagi di singkapan secara besar. Ya, di sini ada skala orang, manusia begitu. Di sini ada singkapan dengan skala cukup kecil ya, maksudnya mungkin seukuran palu begitu. Atau bisa seukuran tangan kita lah, beberapa tangan kita. Kalau ini kan sudah bermeter-meter. Ini mungkin skalanya ratusan senti begitu. Nah, yang ini adalah skala setan tipis. Jadi sebenarnya kita bisa melihat fabrik baik dari singkapan, baik lalu dari sampel batuan atau skala contoh batuan, dan juga skala mikroskopis begitu ya. Nah, tentunya teman-teman ketika kita berbicara fabrik, nanti akan bisa kita bagi susunannya berdasarkan fabrik yang kontinu ya, di mana garis yang mewakili fabrik ini terobservasi pada semua skala, dan juga fabrik yang spasi ya, dia atau fabrik yang tidak kontinu, yang kita sebut sebagai spasi antar fabrik. Nanti kita akan bahas di situ. Jadi ini kita bisa lihat ini merupakan suatu gambaran besar terkait dengan fabrik suatu batuan. Oke, nah kita masuk ke definisi lebih spesifik untuk foliasi, cleavage, dan nanti kita kenal ada yang kita sebut sebagai schistosity. Nah, jadi teman-teman tadi sudah tahu ya, untuk foliasi itu merupakan planar fabrik ya, fabrik dengan jenis yang planar dalam batuan metamorf, dan termasuk juga sebenarnya dari foliasi ini dia mencakup beberapa struktur. Jadi foliasi ini sebenarnya adalah istilah umum yang dia mencakup bidang perlapisan ya, mencakup cleavage atau belahan ataupun skistos gitu kan, schistosity. Nantinya ini menunjukkan batuan struktur-struktur yang hadir di skis maupun di gneiss gitu ya. Nah, sebenarnya tentunya ketika kita berbicara foliasi secara umum, maka foliasi ini bisa kita bagi atau kita kenal istilah foliasi primer yang dihubungkan dengan struktur non tektonik begitu kan, seperti bidang perlapisan sedimen ya. Tentunya kalau misalkan protolit batuan metamorfing itu dari batuan sedimen, mungkin dalam beberapa kondisi dia masih bisa menunjukkan perlapisannya begitu. Nah, ini foliasi yang non tektonik, sedangkan foliasi tektonik itu kita bisa kenal sebagai foliasi sekunder, yang nantinya kita kenal cleavage, skistos, dan sebagainya. Ada juga nanti filitik dan sebagainya ya. Oke, tentunya foliasi ini merupakan struktur yang bersifat penetratif ya. Artiannya adalah menyeluruh dalam skala yang kecil. Jadi teman-teman, ketika kita melihat foliasi dalam skala besar, tentunya juga dia akan terekam pada skala kecil atau skala sayatan tipis. Maksudnya bisa kita lihat perubahan-perubahannya pada sayatan tipis pula begitu. Jadi dia bersifatnya penetratif, terjadi pada seluruh batuannya. Dan ini yang membedakan antara sesar dan kekar begitu ya. Sesar dan kekar kan hanya di satu titik saja begitu. Yang nantinya juga ketika kita berbicara lebih jauh terkait dengan genetiknya itu juga berbeda ya. Kalau kekar dan sesar kan lebih ke arah ke brittle deformation gitu kan. Oke, dan dari foliasi ini kita mengenal apa yang kita sebut sebagai cleavage ya. Cleavage ini merupakan foliasi pada low grade metamorphic rocks begitu ya. Jadi pada kondisinya derajat rendah, mungkin temperatur dan tekanannya tidak terlalu besar, yang merupakan elemen dari fabrik sekunder. Artinya dia terbentuk akibat peristiwa tektonik ya, dan bukan bidang perlapisan ya. Ini memungkinkan batuannya itu terpecah sepanjang bidang belah yang terbentuk. Artiannya mungkin di situ masih ada faktor-faktor dari brittle deformation sehingga dia bisa membentuk pecahan-pecahan begitu kan. Nah, teman-teman bisa lihat itu di gambar kanan bawah. Itu kita bisa lihat perbedaan antara bedding dengan cleavage gitu ya. Jadi bedding itu ya yang tentunya menunjukkan karakteristik batuan yang berbeda, sedangkan cleavage dia menunjukkan bahan-bahan atau garis-garis yang konsisten ya pada salah satu lapisan tertentu begitu ya. Tentunya cleavage ini akan berubah ketika sifat atau kompetensi dari materialnya itu berbeda. Nanti akan kita bahas di bagian-bagian selanjutnya. Oke.
Nah, ini kita berbicara bidangnya pun tidak selalu planar gitu kan. Not always planar. Jadi foliasi dikatakan sebagai struktur planar, tetapi tidak harus dalam arti yang sempit, teman-teman semua. Jadi tidak terbatas ya. Jadi planar pasti harus planar gitu ya. Mereka juga bisa terlipat ya pada fase deformasi selanjutnya. Jadi sangat memungkinkan batuan tersebut tidak mengalami deformasi lebih dari sekali, memungkinkan sekali mengalami deformasi lebih dari sekali gitu ya. Nah, tentunya juga bisa dari panar tadi dia bisa melengkung, dia bisa menekuk dan sebagainya begitu ya. Nah, jadi ada beberapa hal, jadi rotasi di sekitar heterogenitas, ada cleavage yang cenderung membias atau merubah orientasi, ada perlipatan selama progressive deformation begitu ya. Dan juga ada rotasi di shear zone karena variasi dari shear strength. Nah, teman-teman bisa lihat ya ini di gambarnya ada beberapa kondisi, ada jenis di sini di gambar paling kiri. Lalu ada melanotic foliation. Ini sebenarnya suatu bisa kita katakan foliasi yang berkembang akibat adanya shear strain yang sangat tinggi begitu ya. Biasanya terjadi pada fault zone ataupun pada shear zone ya, yang tentunya sering kali berlaku untuk fabrik yang terbentuk pada daerah tektonik dengan ekstensi yang besar begitu. Dengan ekstensi yang besar. Nah, teman-teman bisa lihat ya cleavage di bagian kanan itu dia bisa merubah orientasi dari batas lapisan tentunya dengan penyesuaian tersendiri. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari foliasi rekan-rekan semua. Jadi kita bisa lihat ya di sini ada lengkungan-lengkungannya. Di satu sisi juga dia tidak terlalu terlipat. Ini juga sama. Nah, konsep atau secara genetik ketika foliasi membentuk lipatan juga kita bisa rujuk ke pembelajaran yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Ada mekanisme buckling di situ kan ya. Ataupun ada mekanisme passive folding. Itu masuk ke dalam pembentukan foliasi seperti itu. Baik. Nah, rekan-rekan semua, ya, jadi ketika kita berbicara terminologi sangat banyak sekali istilah ya dan mungkin perlu diperjelas pada beberapa slide ini. Jadi ada beberapa istilah teman-teman semua yang tentunya ini bisa membuat rekan-rekan kebingungan ketika memang tidak mengetahui secara utuh. Jadi ada yang kita cleavage tadi ya. Cleavage itu merupakan suatu belahan yang dimana nanti kita bisa bagi lagi tuh cleavage-nya. Bisa cleavage-nya itu continuous ataupun memiliki spasi, teman-teman semua ya. Jadi yang seperti apa yang continuous, yang seperti apa spasi. Jadi kalau misalkan cleavage dengan bentuk spasi, ya, coba saya tunjukkan. Nah, ini teman-teman ya. Jadi di sini ketika kita berbicara space foliation, berarti dia memiliki batas di sini ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada batas-batas tersendiri yang membagi antara segmen-segmen pada batuan. Sedangkan kalau continuous foliation kita bisa lihat di bagian sini. Seperti ini ya, untuk continuous dan space foliation atau cleavage kita bicaranya ya. Nah, tentunya ini kita berdasarkan skala juga ya. Jadi kita bisa lihat dari skala besar maupun skala kecil. Biasanya kalau kita lihat skala besar itu lebih cenderung menyerupai model continuous. Sedangkan ketika berbicara skala kecil lebih cenderung menunjukkan model-model dari space cleavage. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat perbedaan antara ini mungkin space dan continuousnya di bagian atas ya. Ini adalah yang continuous ya. Di sini ada yang bagian space cleavage-nya begitu. Nah, teman-teman semua, saya akan coba mendefinisikan. Jadi ketika kita berbicara space cleavage dulu ya. Jadi cleavage dengan spasi yang lebar, biasanya lebih dari 1 mm atau sampai 10 cm. Maksudnya adalah jarak-jarak dari antara segmen ke segmen yang lain begitu ya. Nah, segmen per segmen ini yang kita sebut sebagai mikroliton. Jadi ini adalah bagian dari mikroliton atau kita lihat gambar yang ini ya. Nah, ketika kita berbicara space di sini ya, space cleavage begitu. Nah, ini kita lihat di sini adalah mikroliton. Mikroliton itu merupakan ini ya, area di antara domain gitu ya. Area di antara domain. Sedangkan batasan-batasan ini yang kita sebut sebagai cleavage domain. Jadi ini cleavage domain dan mikroliton itu adalah kondisi ketika cleavage yang terbentuk tidak bersifat kontinu ya atau space cleavage yang memisahkan menjadi domain dan area di antara domain tersebut. Area tersebut yang kita sebut sebagai mikroliton begitu ya. Sedangkan batas-batasan ini kita sebut sebagai cleavage domain. Itu untuk space cleavage. Dan kalau continuous cleavage yang ini yang sebelah kiri. Nah, ini merupakan ini sebenarnya kalau kita bicarakan genetiknya dia itu meningkat ya dalam kondisi metamorfosa, berarti dia derajatnya lebih tinggi, mungkin akan membentuk slaty
ada philitic cleavage juga atau sampai ke derajat schistose yang memang lebih tinggi ya, atau gneissic gitu kan, seperti ini. Nah, continuous ini teman-teman apa namanya, kita bisa lihat dari tampilannya saja ya. Kalau continuous itu lebih cenderung tidak membagi segmen-segmen, jadi dia itu ya berlanjut aja seperti itu ya. Nah, tentunya untuk membedakan continuous sama space cleavage, kita juga bisa melihat dari ukuran ya ataupun tampilan secara grafis. Nah, di sini ada yang kita sebut istilah spesifik, ada yang kita sebut sebagai granulation cleavage. Nanti kita lihat barangnya. Kalau teman-teman bisa lihat ya di sini. Ada yang kita sebut sebagai disjunctive dan juga yang kita sebut sebagai granulation cleavage. Granulation cleavage ini merupakan cleavage yang terbentuk akibat perlipatan dari foliasi yang ada ya. Jadi perlipatan dari foliasi itu tersebut tentunya mengalami perlipatan dan biasanya setingkat slaty ataupun philitic cleavage begitu. Umumnya akibat proses pemendekan yang sejajar dengan perlapisannya ya. Jadi intinya granulation cleavage ini dia membentuk lipatan, sedangkan disjunctive cleavage yang lawannya granulation cleavage itu merupakan cleavage yang membelah lurus di atas struktur planar sebelumnya, seperti di gambar yang kiri gitu. Ini rangkaian ya. Jadi teman-teman kalau melihat batu, kita bisa lihat ada nggak mikrolitonnya. Kalau ada berarti kan space cleavage gitu kan ya, atau space foliation. Dari space ini nanti kita bagi lagi ada disjunctive maupun ada granulation cleavage. Ini salah satu juga gitu ya. Jadi baik disjunctive maupun granulation cleavage ini merupakan bagian dari space cleavage atau space foliation gitu ya. Oke, kenapa bisa seperti ini? Ada beberapa proses yang terlibat dalam pembentukannya, rekan-rekan semua. Ini yang kita sebut sebagai ada beberapa proses ya. Pertama adalah eh, kalau di slide ini kita sebut grain rotation, lalu ada grain bending yang membentuk granulation tadi, ada pressure solution, ada tekanan dari larutan-larutan yang ada seperti pembentukan steroid, ada rekristalisasi, tentunya ada apa namanya? Ada ya rekristalisasi ya dari mineral-mineral yang ada, lalu ada neokristalisasi, jadi dia membentuk mineral baru. Nah, tentunya proses-proses ini juga dipengaruhi oleh temperatur dan derajat tertentu yang diwakili oleh fasies-fasies dalam metamorfism begitu teman-teman ya. Jadi kita bisa katakan adanya diagenesis itu mungkin membentuk rotasi maupun pressure solution. Zeolit juga sama, udah masuk ke derajat Greenskis itu hanya terlibat pressure solution dan mungkin sudah masuk ke crystal plastic mechanisms. Dan nanti juga untuk amfibolit semakin jauh dia sudah melibatkan rekristalisasi ataupun neorekristalisasi. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kita berbicara proses spesifik untuk foliasi, kita akan memiliki 6 hal. Yang pertama adalah particle rotation ya. Jadi yang tadi grain rotation sama ya. Lalu ada pelarutan yang pressure solution ini lebih cenderung membentuk nantinya slaty cleavage ataupun space cleavage begitu. Oke, lalu yang ketiga, selain pelarutan juga kita melibatkan perlipatan. Nah, ini derajat yang lebih tinggi lagi. Ini kita masuk ke granulation cleavage. Gitu ya. Lalu sudah makin ke arah Greenskis, kita masuk ke rekristalisasi. Rekristalisasi ini terjadi pada fillet dan skis. Umum sekali terjadi pada fillet dan skis. Bisa kita lihat dari mineral-mineral pembentuknya ya. Nah, nanti kita lihat ciri-cirinya seperti apa. Sebenarnya ini ya, harusnya dimasuk ke plastic deformation. Nah, lalu kita selain itu juga membentuk gneissic rock gitu kan. Ini adanya diferensiasi dari metamorphism dan ada yang kita sebut sebagai transposition, yaitu merupakan transformasi fisik dari suatu orientasi perlapisan ke dalam lapisan yang lain melalui proses lipatan. Nah, seperti apa pembentukannya? Gambarnya seperti ini teman-teman ya. Denotation ketika dia memiliki orientasi secara acak, lalu dia ditekan dan dia memiliki orientasi tertentu begitu ya. Nah, ini grand rotation dan juga adanya kita sebut sebagai bending. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini membentuk perlipatan. Awalnya begini, teman-teman. Ini cikal bakal pembentukan granulation cleavage ya. Dia memiliki model seperti ini, butiran-butiran filosilikatnya. Lalu dia mengalami pembengkokan. Nah, di mana nanti di sini akan menjadi cleavage domain dan di bagian tengah-tengahnya akan menjadi pressure solution. Cleavage domain ya. Di sini cleavage domain, di tengah-tengahnya mikroliton gitu. Oke, selanjutnya ada pressure solution, di mana ketika batuan itu ditekan seperti ini ya. Nah, seperti ini juga. Jadi harusnya kan dia memanjang, tetapi dia hilang. Ternyata di sini ada pengaruh dari pengaruh dari pembentukan tertentu begitu ya. Ada kehilangan volume di situ. Itu yang menyebabkan pembentukan cleavage.
Nah, semakin jauh, semakin tinggi, ada yang kita sebut sebagai rekristalisasi. Tentunya di sini nanti kita bisa lihat ada pemadaman bergelombang ataupun ada perubahan-perubahan ini ya, perubahan adanya eh, thinking dan sebagainya ya. Itu pendalamannya cukup cukup dalam. Nanti yang jelas ada rekristalisasi dari suatu kristal ya. Tentunya ini mengalami, kalau misalkan kita bilang yang paling umum saja di kuarsa itu membutuhkan suhu di atas 300 derajat. Nanti kita bisa lihat adanya green boundary migration dan sebagainya. Oke, lalu kita masuk ke cleavage. Kita masuk ke pembentukan cleavage. Nah, tentunya teman-teman semua, eh, cleavage ini tersendiri itu membentuk beberapa pola ya. Ada yang kita sebut sebagai granular cleavage tadi, ada phylitic, itu kan saya sempat sebutkan, ada slaty juga, ada pensil, ada compaction. Nah, ini akan kita bahas. Tentunya juga ini lebih ke arah pembentukan-pembentukan atau batuan-batuan asalnya itu berasal dari batuan sedimen gitu ya. Tentunya cleavage ini bergantung pada strain, kondisi temperatur dan tekanan tertentu ya, serta distribusi dari mineral filosilikat itu sendiri pada batuan. Bagaimana bentukannya? Itu yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar maupun ditanyakan pada sesi kelas. Dan mohon dikoreksi apabila ada yang salah. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.